Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Patrick Kluivert secara resmi menjadi pelatih utama timnas Indonesia untuk 2 tahun ke depan. Keputusan ini disampaikan langsung oleh PSSI pada 8 Januari 2025. Kluivert ditunjuk sebagai pengganti pelatih sebelumnya, Sintayong, yang telah membuat banyak kemajuan. Sintayong dinilai kurang maksimal dalam melatih Indonesia, sehingga PSSI terpaksa memecatnya. Menggantikan Sintayong sebagai pelatih utama di timnas Indonesia tentunya bukan hal yang mudah. Patrick Kluivert harus meneruskan perjuangan Sintayong untuk memajukan timnas ini. Target pertama yang diharapkan akan diwujudkan Patrick Kluivert tentunya adalah lolos ke Piala Dunia 2026. Namun pastinya ini bukan hal yang mudah, mengingat dirinya cuma punya sedikit waktu sebelum match dengan Australia dimulai. Lantas apa rencana Kluivert dan PSSI untuk mewujudkan target ini? Sebelum kita mulai pembahasannya Football Lovers, seperti biasa jangan lupa untuk menekan dulu tombol like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya kedepannya kamu tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Kedatangan Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia memang cukup mengejutkan. Bahkan, banyak yang menyebutnya sebagai langkah yang kontroversial. Publik Indonesia dikejutkan dengan kabar pemecatan Sintayong, sosok yang sudah dianggap membawa angin segar untuk timnas Indonesia. Sebelum Erick Thohir menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, Sintayong sebenarnya sudah lebih dulu berhasil membawa perubahan besar di timnas, seperti peningkatan performa pemain muda dan hasil kompetisi yang semakin membaik. Tapi di era Erick Thohir berkuasa, Sintayong malah dipecat. Ini tentunya banyak menimbulkan pertanyaan, terutama di kalangan fans Garuda. Alasan utama pemecatan Sintayong adalah karena adanya masalah komunikasi. Dikatakan bahwa kemampuan berbahasa Inggris Sintayong yang kurang baik, sehingga menyulitkan komunikasi antar pemain. Selain itu, beberapa eksperimen taktiknya juga dianggap kontroversial oleh PSSI. Eksperimen-eksperimen ini seringkali mendatangkan kekalahan dibandingkan dengan kemenangan. Merasa langkah ini sudah tidak sesuai dengan visi dan misi jangka panjang mereka, PSSI pun akhirnya mengambil tindakan tegas. Yang membuat langkah ini jadi dipertanyakan sebenarnya adalah momen pemecatannya. Saat ini Indonesia sedang berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan mengganti pelatih di tengah perjalanan adalah perjudian besar. Pemain yang sudah beradaptasi dengan gaya bermain Sintayong harus mulai dari nol lagi dengan Patrick Kluivert. Hal ini tentu bakal mempengaruhi chemistry tim, apalagi waktu persiapan menuju pertandingan berikutnya sangat singkat. Patrick Kluivert cuma punya 2 bulan sebelum laga melawan Australia dimulai. Laga ini bisa dibilang adalah sebuah gambling besar dari PSSI. Jika berhasil, mungkin ini akan jadi terobosan baru untuk timnas Indonesia. Tapi kalau gagal, ini bisa menjadi langkah mundur yang mempengaruhi moral pemain dan kepercayaan publik terhadap PSSI. Dalam dunia sepak bola, langkah seperti ini sering dianggap sebagai pertaruhan yang kurang bijak, apalagi ketika situasi tim sedang cukup stabil. Seperti yang kita ketahui, PSSI saat ini dikenal karena program naturalisasinya yang luar biasa. Sayangnya program naturalisasi sebenarnya bukan hal baru di dunia sepak bola Indonesia. Bahkan sebelum era Erick Thohir, naturalisasi sudah dilakukan oleh PSSI sebagai cara untuk memperkuat timnas. Naturalisasi adalah langkah untuk membawa pemain asing yang memiliki darah Indonesia kembali ke tanah air untuk membela timnas. Ide ini muncul dari kebutuhan untuk meningkatkan kualitas timnas, terutama di posisi-posisi yang sulit diisi oleh pemain lokal. Namun di era Erick Thohir, program naturalisasi ini mengalami peningkatan yang signifikan. Erick berhasil membawa nama-nama besar seperti Rafael Struijk, Justin Hapner, dan Calvin Verdong untuk bergabung dengan timnas. Selain itu, ia juga berhasil meyakinkan beberapa pemain lain seperti Martin Paes, Michel Gers, dan Kevin Dix yang baru bergabung belakangan ini. Langkah ini menjadi kemajuan besar bagi timnas Indonesia sekaligus menunjukkan ambisi Erick untuk memperkuat timnas melalui jalur diaspora.
Meski begitu, program ini tentu tidak lepas dari pro dan kontra. Banyak yang mendukung langkah ini karena dianggap sebagai cara cepat untuk memperkuat timnas. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa terlalu banyak pemain naturalisasi bisa menghambat perkembangan pemain lokal. Ini menjadi dilema besar, karena di satu sisi timnas ingin segera kompetitif di tingkat internasional. Tapi di sisi lain, pembinaan pemain lokal juga harus tetap diperhatikan. Yang menarik, Erick Thohir sepertinya belum ambil pusing soal itu. Dirinya bahkan tidak berniat untuk berhenti sampai di sini saja. Ia diperkirakan akan terus berupaya membawa diaspora berbakat sebanyak mungkin untuk memperkuat timnas. Hal ini menunjukkan bahwa PSSI benar-benar serius dalam meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Meski banyak menuai kontroversi, kedatangan Patrick Kluivert juga sebenarnya membawa harapan baru bagi timnas Indonesia. Sebagai pelatih asal Belanda yang punya pengalaman panjang di dunia sepak bola, Kluivert dikenal sebagai mantan pemain kelas dunia. Ia bahkan bisa disandingkan dengan pemain superstar lain, sekelas Lionel Messi dan jajaran striker elit La Liga lainnya. Dengan rekam jejak seperti ini, ia diharapkan bisa membawa mentalitas dan strategi baru untuk timnas. Selain itu, salah satu manfaat besar dari kedatangan Kluivert adalah daya tariknya bagi para pemain diaspora. Dengan nama besar yang ia miliki, para pemain diaspora mungkin akan lebih tertarik untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Hal ini juga dikonfirmasi oleh anggota Exco PSSI Arya Sinulinga. Nanti dia yang akan melobi pemain-pemain keturunan yang selama ini mungkin belum mau masuk ke kita. Nah, ini yang dipikirkan oleh Pak Erick Thohir sampai selevel itu. Ujarnya dikutip dari Bola Sport. Seperti yang kita ketahui, gelandang dan striker adalah dua sektor yang masih perlu dibenahi timnas saat ini. Bisa dilihat dalam beberapa kesempatan timnas bermain, Ragnar Oratmangun dan kolega seringkali kesulitan membongkar pertahanan lawan. Di sisi lain, untuk sektor gelandang, timnas butuh sosok yang bisa membackup Tom Hack kalau pemain Almere Rovers itu tidak bisa merumput. Kini, PSSI berusaha mencari solusi baru untuk dua masalah tersebut. Rumornya PSSI sedang dalam proses mendatangkan dua pemain baru, yaitu Ole Romani sebagai penyerang dan Hairo Riedewald yang berposisi gelandang. Proses naturalisasi Ole Romani sudah berjalan, sementara Hairo Riedewald masih dalam tahap komunikasi. Jika keduanya berhasil bergabung, ini bisa menjadi tambahan kekuatan besar untuk timnas, terutama di sektor penyerangan. Dengan adanya Patrick Kluivert di sisi PSSI, proses naturalisasi para pemain diharapkan akan jadi lebih cepat. Kluivert yang juga merupakan warga negara Belanda tentunya akan lebih akrab dengan para pemain diaspora yang kebanyakan juga blasteran dari Belanda. Patrick Kluivert sebagai pelatih tim nasional Indonesia memiliki target besar untuk meloloskan timnya ke Piala Dunia 2026. Sebagai seorang pelatih profesional yang telah berpengalaman bermain di berbagai klub dan tim besar, Kluivert diharapkan mampu memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Komitmen PSSI juga menjadi kunci dalam mendukung langkah Kluivert ini. Dengan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif, kolaborasi antara Kluivert dan PSSI akan sangat menentukan masa depan timnas, terutama dalam menghadapi tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ditandai dengan rumor kedatangan dua pemain naturalisasi baru ke timnas, peluang untuk memperkuat skuad Indonesia terus terbuka lebar. Langkah ini mencerminkan ambisi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam memperluas jaringan pemain diaspora Indonesia di seluruh dunia. Erick dinilai memiliki kapasitas dan koneksi global yang kuat, memungkinkan dia untuk mendekati pemain-pemain berbakat dengan garis keturunan Indonesia yang belum teridentifikasi sebelumnya. Melihat langkah ini, banyak pihak berspekulasi bahwa Indonesia sedang meniru cara klub-klub Eropa untuk membangun tim. Fokus pada mendatangkan pemain baru, terutama dari kalangan diaspora, bisa menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas tim secara keseluruhan. Tapi tentu saja, ini juga harus diimbangi dengan pembinaan pemain lokal agar timnas tidak sepenuhnya bergantung pada pemain naturalisasi. Ada juga yang memprediksi bahwa di masa depan, timnas senior bisa diisi sepenuhnya oleh pemain diaspora, mulai dari kiper hingga striker. Jika itu terjadi, kualitas timnas tentu akan meningkat, tapi identitas sebagai tim nasional juga harus tetap dijaga. Hal ini menjadi tantangan besar bagi PSSI, terutama dalam menjaga keseimbangan antara pemain lokal dan naturalisasi. Demikianlah Football Lovers pembahasan singkat mengenai rencana PSSI dan Patrick Kluivert untuk menjaga kans lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda?
Apakah kolaborasi antara Erick Thohir dan Patrick Kluivert ini akan berhasil membawa timnas lolos ke Piala Dunia 2026? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar.